اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para kesepuhan, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Nurul Huda, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan rasa syukur kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Allah takdirkan kita bersama bisa menghadiri pengajian rutin, dan kita bersyukur malam hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan ada hikmah manfaat untuk senantiasa dijadikan introspeksi diri kita sebagai makhluk Allah, di mana kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian. Berapa banyak kesalahan kita selama ini kepada Allah, dan berapa banyak kesalahan dan kelalaian kita atas perintah Allah. Mudah-mudahan kajian malam hari ini menjadi tolak ukur kita sebagai makhluknya, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menginginkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu wa hasuna amalu, manusia yang diberikan panjang umur dan umurnya disertai dengan amal-amal yang baik. Jangan sampai kita menjadi manusia yang rugi. Jangan sampai kita menjadi manusia yang hanya sebatas menginginkan umur panjang, tapi umur kita tidak ada perbaikan. Jangan sampai kita kalah dengan benda yang ada di dunia. Secara pribadi, marilah kita mengajak yang namanya qalbun ataupun hati. Perbaikilah dari mulai hati, insya Allah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu bapak, saat-saat ini banyak manusia hanya sebatas memikirkan yang namanya dhahir, di mana letak dhahir tersebut yaitu ada di dalam jasad kita, di mana kalau jasad kita ada yang terluka maka kita cepat untuk mengobati, di mana jasad kita ada yang terasa sakit maka kita mencari tahu apa penyebab sakit itu. Tapi salahnya manusia ketika kita sakit di dalam diri batin kita, kenapa kita suudon, kenapa kita hasud, kenapa kita dendam? Ketika kita terkena penyakit batin,
yang namanya hasud, yang namanya dendam, bahkan kita sakit hati di dalam diri kita. Kenapa kita tidak cepat dan tanggap mencari sebab kenapa sakit hati, kenapa dongkol? Dan semua itu tidak langsung diobati. Padahal sehebat apapun diri kita, bahkan senikmat apapun di depan kita makanan itu, kalau dalam diri kita dalam keadaan sakit hati, persis kita pun lagi sakit gigi. Seenak apapun makanan, ibu bapak lagi sakit gigi, nggak bakal menikmati. Sekaya apapun nikmat yang Allah berikan ketika ibu bapak menerima kekayaan, tapi ternyata kita diberikan sakit gigi, 10 gigi yang sakit. Terasa tak nikmat. Itu pun sama dengan hati kita, ibu. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, yuk bareng-bareng bagaimana caranya kita merubah sikap kita agar lebih baik lagi melalui hati yang suci menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat dengan ucapan Allah dalam Al-Quran surah Yasin. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini satu ayat pemberitahuan dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan kembali kematian bagi manusia. Kapan kita hidup? Saat kelak nanti selesainya kontrak kita di dunia dan terjadinya kiamat. Setelah kiamat maka ada kehidupan kembali untuk manusia. Dan di dalam kehidupan manusia saat itu, kenapa dihidupkan kembali oleh Allah? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah catat perilaku kita dan Allah tulis gerak-gerik kita, amalan-amalan kita saat kita mulai menanggung dosa, saat balik sampai meninggal. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tidaklah ada tertinggal sedikit pun perbuatan kita sejak dulu. Ini yang harus menjadikan salah satu tolak ukur bagi kita. Bagaimana caranya supaya perbuatan kita zaman dulu terhapus dengan perbuatan baik kita di zaman sekarang. Jangan sampai perilaku kita yang muda dulu, sifat kita, karakter kita yang jelek, jangan sampai terulang kembali di dalam karakter kita yang saat ini sudah mulai menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Inilah dijadikan salah satu introspeksi buat kita bersama, bahwasanya ibu bapak, dulu perbuatan kita saat menanggung dosa mulai dihitung dari saat balik. Saat balik itulah mulailah kita berbuat yang namanya kenakalan kita, bahkan meninggalkan sholat berapa waktu. Saat mendapati bulan Ramadan, berapa kali kita bolong ataupun tidak puasanya. Masa ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, bahkan kita sudah dititipi seorang anak, ternyata tabiat kita tidak pernah ada robahnya. Serius amat kayaknya. Tegang amat ya. Itu gorengan dimakanin, kenapa ya? Nggak usah dibawa pulang itu. Ya udah dimakanin aja ibu. Kayaknya tegang dari tadi gini aja. Nggak usrek, nggak apa, kayak ayam lagi nganggrem. Awas keceplosan nanti. Iya, jangan serius-serius ibu, hilang nanti. Iya, kalau keseriusan nanti hilang. Begitu pulang yang diingat tahu bunting. Soalnya kebagiannya di sono tahu bunting, di sono mah ada, di sini mah kagak ada aja gitu ibu. Gitu mikirnya nanti. Kenapa nggak digeser-geser dari tadi ke sini nih? Saya pengen nyicipin, ada cabai rawitnya soalnya gitu ibu. Ya Allah ya Rabbi, yang diingat kita tahu bunting. Ya. Sampai mana tadi ya? Hai, tahu bunting. Aduh bahaya ini. Masa yang diingat pulang dari sini ngaji tadi, ngaji dapat apa? Tahu bunting. Iya Allah.
Jadi catatan kita adalah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, bahwasanya perilaku kita sejak menanggung dosa sampai kita meninggal itu ada catatannya. Maka bila mana kelak nanti Allah mempertanyakan itu, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita ini baru di alam yang ketiga, yaitu alamud dunya. Perilaku kita masih bebas. Apapun yang kita lakukan seenaknya mungkin, kita melakukan hal-hal yang tidak pernah Allah inginkan, bebas ibu. Silahkan Pak, selagi Bapak sehat mau nggak sholat monggo, selagi Bapak lagi sehat nggak mau ngaji silahkan. Karena memang diberikan gambaran oleh Syakik Al-Balkha, di mana Syakik Al-Balkha adalah guru daripada Syekh Khatim Al-Asom dari Samarqand. Beliau mengatakan wa adnibullah, silahkan wahai umat Muhammad engkau berdosa, silahkan engkau tidak mau ibadah, silahkan engkau hasud tiap hari, bahkan setiap hari engkau mencari dunia tanpa mengingat Allah, silahkan. Tapi awas, biqadri taqatikum ala adabi, kalian harus bisa mengukur kekuatan kalian menahan siksaan hasil maksiat dan dosa kalian. Ini satu catatan yang besar dari Syakik Al-Balkha. Supaya apa ibu bapak? Supaya kita ini bisa mengerti apa yang kita berbuat, itulah yang bakal kita tuai. Saat ini kita menanam, insya Allah kita bakal panen. Apa yang kita tanam sebuah kebaikan, akan panen kebaikan. Kalau kita menanam kejelekan, Allah pula memberikan saat panen kita pun kejelekan. Makanya belajarlah sesuai apa yang kita inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita pengen senang dunia, senang akhirat, yuk mulailah dari sekarang. Tidaklah ibu bapak merenungkan sejenak, ya Allah, saya sengsara, sekalipun engkau memberikan kesenangan saat ini rumah kami kecil ya Allah, anak kami 3 tinggal di rumah tipenya sekian, punya motor, punya mobil, punya barang-barang dunia saya masukkan ke dalam rumah, sempitnya luar biasa. Tidaklah ibu bapak terfikir, ketemukah kelak nanti tempat yang paling luas selain dunia saat saya kumpul dengan keluarga? Tidakkah kita pengen kelak nanti Allah hidupkan kembali diri kita di alamul akhirat, di alam akhirat kelak nanti? Tidakkah kita pengen memiliki yang luas tempat itu? Sudah di dunia kita diberikan sempit, dan kita pun sengsara dalam kehidupan serba kekurangan. Kenapa kita membuat kehidupan kembali lagi di akhirat kita nambah sempit alias perilaku kita? Sebabnya saat kita hidup di dunia, yang menyebabkan kita tidak bahagia di akhirat, sebabnya perilaku kita. Bukan kesalahan orang lain, bukan sebabnya orang-orang lain, tapi sebabnya adalah perilaku kita sendiri. Makanya apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sering-seringlah menghisap diri, jangan pernah kita menghitung dan menghisap diri orang lain. Silahkanlah orang lain itu mau perilaku seperti apa, yang penting diri kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Yang namanya kehidupan ibu akan berakhir dengan kematian. Disinilah nikmatnya menjadi umat Kanjeng Rasul. Kenapa nikmatnya ibu bapak? Nikmatnya menjadi umat Kanjeng Rasul itu apa-apanya dikasih tahu. Kita pengen selamat nih kata Rasulullah. Ibarat kalau anak mau ujian, gurunya ngasih tahu jawabannya, lah enak. Kata anak ibunya bilang, Bu besok ujian, ya udah belajar. Di nggak usah ibu, nyantai aja. Kenapa? Jawabannya udah ada. Dari siapa? Guru. Lah piye kayak gini? Mau ujian kok, artinya mau ujian kok dikasih jawaban. Kita sama. Kita ini ngeblank Pak masalah akhirat. Coba kalau kita berbicara, sedangkan alam akhirat itu tertanam di dalam akidah kita, yaitu akidah Islamiyah rukun iman. Mana coba? Iman kepada hari akhir. Ulangi lagi. Kan iman yang kelima itu iman kepada hari akhir. Inti dan isi daripada hari akhir adalah
kiamat. Ini salah satu tanda kenapa kata Allah, akidah di dalam Islamiyah ditanamkan sebuah akidah pengakuan dan keimanan kita melalui iman kepada hari akhir. Berarti kita hidup ini ada ujung akhirnya. Tidak ada orang ini hidup selamanya, nggak ada. Ada di penghujungnya. Sedangkan ibu, nikmatnya kita melakukan sesuatu hal itu nikmatnya bukan di awal, nikmatnya di penghujung. Makan, nikmatnya di mana? Yang bener. Ngopi lah bapak-bapak, kalau ngopi nikmatnya di mana pak? Di awal nggak? Belum juga diminum udah, nikmatnya. Masa iya? Belum juga dicicip. Begitu sudah di ini pak, sudah di ini kan dicicip pak, udah diseruput itu baru ngomong, nikmat amat. Bener nggak? Itu nggak ada orang baru. Sekalipun memang itu kopi nikmat, kalau kopinya yang bikin lagi sakit hati, bukan kopi nikmat namanya. Kopi rungsep bener tuh. Ya, jadi itu bapak ibu. Makanya nikmatnya itu ada di penghujung. Maka kenapa hari akhir itu adanya di rukun iman yang kelima, hari akhir. Ternyata kehidupan kita di dunia ini ada ujungnya. Apa ujungnya? Terakhir adalah hari akhir yang disebut dengan kiamat. Kalau kiamat atau hari akhir itu bisa dua hal pengertian. Pertama, hari terakhir dalam hidup umur manusia. Ada hari akhir dalam kehidupan dunianya untuk manusia. Kalau hari terakhir umur untuk manusia adalah kematian. Hari akhir untuk kehidupan dunia yang ada dalam kehidupan manusia adalah kiamat. Ada dua hari akhir yang bakal kita lewati. Pertama, kematian hari terakhir kita. Yang kedua, kiamat yang bakal kita temui. Pertama awal lah dulu sebelum kita ngomong-ngomong kiamat. Karena masih jauh. Kalau seandainya di Nurul Huda ini bapak ibunya masih ingat sama Allah, insya Allah masih jauh kiamat. Nggak ada yang amin, pengen kiamat duluan kali di sini mah. Udahlah duluan aja Grand Sutra mah kiamat. Bener. Kalau seandainya masyarakat Grand Sutra ini sudah tidak peduli dengan Allah, sudah tidak peduli dengan ajakan Rasul, udah kiamat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Pengertiannya adalah ketika di dalam satu kelompok, satu kampung, satu kaum, di mana kaum tersebut sudah tidak peduli dengan apa yang Allah perintahkan dan tidak peduli apa yang sudah Rasulullah ajak, maka Allah akan menimpakan kesusahan di dalam kaum tersebut. Tidak akan menemukan kenikmatan hidup di dunia, Ibu. Makanya hati-hati. Ayolah selengi yang namanya makan, Ibu Bapak. Kalau kita makan itu makan tempe aja, bosan nggak? Kurang syukur berarti. Relatif Bu, manusiawi, bener nggak? Buktinya kalau orang sudah kena penyakit makannya tempe aja, bener nggak? Berarti kan nikmat, masih dikasih nikmat rasa untuk bisa makan, cuman tidak senikmat orang yang tidak punya penyakit. Ya artinya apa? Di situ Ibu Bapak. Ya artinya apa? Wajarlah manusia ketika sajian makanan tiap hari tempe aja terasa bosan. Harus ada apa? Warna-warninya. Oh ternyata tempenya jangan dibikin bacem aja, diganti kek biar berenang itu tempe, di sayur maksudnya. Iya kan berenang itu. Atau memang apa olahannya tempe, bahan pokoknya tapi bumbunya bumbu rabeng. Bener, biar indah, itu namanya rasa. Ketika bapaknya pulang dari kerja, masak daging. Iya. Daging apa? Daging tempe. Loh kok bumbunya kayak daging? Inilah rahasianya Pak. Sekalipun memang itu apa rupanya tempe, tapi senikmat rabeg Pak. Kan gitu. Itu yang kita inginkan. Makanan saja kita pengen ganti,
Kenapa kita tidak pernah mengganti diri kita lebih baik lagi agar nikmat di hadapan Allah? Kita makan bosan tiap hari. Ibu saja ngelihat suami kalau kelakuannya kayak gitu-gitu aja bosan nggak? Bosan. Ngelunjak. Ibu diam kayak bapak-bapaknya. Wis Mas Turi menang bae Mas Turi. Ini bapak-bapak, kalau bapak-bapak ngelihat istri perilakunya gitu aja nggak pernah ada perubahan yang indah gitu, bosen nggak Pak? Yang kenceng ngomongnya Pak, ngomong gitu bosen gitu. Coba Pak, bosen nggak? Ya bisanya nggak jadi gitu. Orang dalam hatinya mah budu enak kita ngedeng rabi. Aduh ya Allah ya Rabbi subhanallah. Lah kebosen nih ya Bu. Kalau ibu gimana ngelihat suami yang tidak pernah ada perubahan? Siapa kan? Rabi ini siapa kan? Kira-kira ibu kalau ngelihat suami kita lagi dari sifat karakternya kok dari dulu sejak nikah nggak ada perubahan, gitu aja, tidak ada kemajuan dalam hal menuju akhirat, tidak ada keindahan untuk menuju bareng-bareng nanti masuk surganya. Kira-kira ngelihat model suami kayak gitu ibu gimana ibu? Jawab jujur, nggak usah dipendam hati, kurus nanti ibu. Kesel Bu sama, apalagi ngelihat wajahnya bosan Bu. Dan pasti tersirat dalam hati ibu ketika ada sosok seorang pria yang benar-benar luar biasa. Ya Allah, kayak gitu tuh suami saya makanya enak. Bener gak ibu? Bener gak? Ayo ribut nanti pulang-pulang. Ayo. Bukan provokasi, bukan siapa yang provokasi, enggak. Itu mah tergantung isi hati ibu masing-masing ya Bu. Makanya contoh ibu nggak usah ketika contoh ibu senengnya, ibu sudah ditakdirkan minumnya Cleo ya Bu, itu Cleo itu kan ya Bu. Ternyata di sini umpama di depan saya ini ada es campur, ibu nggak usah mikirin es campur, nikmati Cleo itu sekalipun tidak ada rasa, betul nggak? Nikmati sajalah karakter suami ibu yang seperti itu, nggak usah memperdulikan karakter suami orang. Ini masuk ke dikit-dikit, bapak mah nggak kayak si Anu. Bapak ada itu istri kayak gitu Pak, ada Pak, ada orangnya itu Pak, ada lagi duduk orangnya. Karena bahayanya gitu Pak, suami terlintas dalam benak hatinya ketika ada ketidaksukaan sifat karakter yang dimiliki oleh istri, suami dalam hati, ya Allah coba kalau istri saya kayak gini kayak si Anu kayak si, dosa itu Pak. Pernah nggak Pak? Sering. Kelajon. Untung Rabi Nurah hadir kayaknya. Bener, wajar, manusiawi Pak. Nggak usah bapak ini diam-diam menghanyutkan lah. Mentang-mentang lagi pengajian kayak orang iya gitu, giliran lagi main kartu Agustusan ceplek, hayo wis semangat amat rungsep ning omah aduh. Allahu akbar wilahilham. Ini sih bapak ya. Ibu juga sama, suami ketika berpikir dalam hatinya seperti itu tidak menerima berarti kekurangan apa yang Allah berikan. Sama dengan ibu-ibu juga ketika berpikir dalam benak diri ibu, ketika melihat di medsos, ketika melihat di media melalui HP, ketika ada seorang sosok pria kayak gini, ibu langsung terfikirkan di dalam hati dan benak pikiran ibu, ya Allah ini nih model suami saya yang dulu saya pengen, nggak kayak si itu tuh, ya Allah ya Rabbi. Ibu pernah nggak kayak gitu dalam hati ibu? Jujur ibu. Elai saja. Kalau ngomong iya, waduh, besok apa jadinya Israel sama Palestina. Jangan ya Bu, jangan Ibu. Kenapa? Kita harus benar-benar menerima apapun yang tadi Ibu. Tadi saya bilang itu karena ini kiasannya. Apa yang sudah Allah takdirkan, oh ternyata saya harus menikmati minuman yang tidak ada rasa. Udah nikmati aja, pahit-pahit sekalian. Udah. Orang gak ada rasa Ustadz,
Udah nikmati aja, nggak usah mikirin es campur. Sekalipun ibu ngebayangin manisnya es campur, segernya es campur, ibu harus bangga, lebih seger Clio. Itu aja. Ketika ada orang yang mengatakan, hei suamimu kayak gini ya, mau gitu mau gini, tetap itu adalah surgaku. Ya bu, gitu nggak? Bisa baik. Ini emang nggak kena kepancing, kadang-kadang kena kepancing ibu, karena mata tangga. Gimana suamimu? Udah robak? Kalau ibu ngomong kayak gitu, ibu udah tuh tulisan malaikat atid, teret aja. Rokib bilang apa? Terus catetin aja tuh istri model kayak gitu tuh. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Makanya itu ibu bapak, jangan sampailah kita menjadi orang yang seperti itu. Nikmati apa? Makanya disinilah bersyukurnya kita menjadi umat Kanjeng Rasul. Kenapa kita bersyukur? Apa-apanya dikasih tahu. Kita pengen masuk surga yang enak, kita pengen masuk surga dengan mudah, ini caranya. Cuman kitanya yang kadang-kadang tidak yakin. Padahal sudah dikasih tahu oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di madrasah dulu, rukun iman yang kelima adalah hari akhir. Hari akhir isinya dua, kematian dan kiamat. Kenapa kita tidak mempersiapkan dua hal itu? Bagaimana kita menghadapi hari akhir kita, yaitu kematian? Sedangkan Rasulullah bilang apa ibu bapak? Kalau kalian pengen saat kematian kalian tiba dan saat itu datangnya Ijrail dan kita dalam keadaan husnul khotimah, caranya ini loh kata Rasulullah. Sedangkan kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap orang yang makhluk yang diciptakan oleh Allah akan mencicipi yang namanya kematian. Bapak ibu jujur nih ya, selama ini mikirin hidup apa mikirin mati? Ulangi. Ibu bapak ini kebanyakan mikirin hidup apa mikirin mati? Mikirin kehidupan apa kematian? Kehidupan. Benar. Kalau kita selalu mikirin kehidupan, salah apa enggak? Gimana sih? Ya kan kita ini bakal ada dua akhir nih. Yang pertama, kita iman kepada hari akhir. Hari akhir isinya dua. Hari akhir hidup kita namanya kematian. Hari akhir kehidupan dunia ini namanya kiamat. Itu pasti. Dan kematian itu datangnya kapan? Gak ada yang tahu. Kematian itu tiba, tidak dikasih tahu. Beda dengan kiamat. Kalau kiamat dikasih tahu sama Allah. Ya Muhammad, kiamat itu terjadi nanti di yaumil Jumat. Harinya, hari Jumat, tahunnya saya rahasiakan. Jamnya saya rahasiakan. Tahunnya saya rahasiakan. Cuman harinya ibu sudah dikasih tahu oleh Allah kepada Rasul. Kiamat itu terjadi hari Jumat. Sekarang hari Minggu, besok nih, terus Selasa, terus Rabu, 3 hari lagi kiamat. Ya bener, siap-siap. Terserah. Ya artinya ibu bapak punten, kalau di satu kaum tersebut masih ada yang mau mengingat Allah, insya Allah masih jauh kiamat itu. Dan kalau tolak ukurnya urusan dunia lebih semangat daripada urusan akhirat, siap-siap. Tapi kalau urusan akhirat lebih hebat daripada urusan dunia, insya Allah masih diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modelnya apa? Sekarang masyarakat kan lagi diramaikan dengan Agustusan. Agustusan lebih ramai daripada acara maulid. Tinggalin apa pada saat nanti, lihat aja nanti. Sok. Kalau kaum tersebut lebih memeriahkan urusan dunia daripada urusan akhirat, maka lihatlah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok. Lebih sengsara daripada tahun kemarin. Benar. Karena memang bukan di sini saja, Pak. Di mana-mana kampung saya bukan tidak suka dengan 17-an, harus wajib kita memeriahkan 17-an, cuman jangan kebablasan.
Apa kebablasannya? Lebih mementingkan perlombaan daripada kita mengingat Allah. Padahal tidak ada instruksi dari Soekarno-Hatta mengatakan, hei kalian ketika ulang tahun Indonesia 17-an kalian harus bikin lomba. Ada nggak instruksi dari proklamator? Ada nggak? Siapa yang bikin? RT sama RW. Iya benar. So kalau RT sama RW nggak bikin perlombaan, remuk tuh RT sama RW itu, benar nggak Pak? Benar. Di demo sama ibu-ibu, Bu, RW-nya aja, RT-nya nggak ada di lomba, udah turunin aja RT-nya gitu. Bener. Itu kalau nggak ada perlombaan 17-an, semua demo Pak. Tapi giliran masjid ini nanti ada perayaan Maulid, tidak ada yang demo, itu yang salah. Betul nggak? Ini kita ini pengen syafaat dari Insinyur Soekarno-Hatta apa dari syafaat Kanjeng Nabi? Alah bohong ngomong doang. Bener so. Padahal mah kenapa kita wajib memeriahkan ulang tahun Indonesia Republik kita ini? Karena memang dikiaskan dari hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu sebagian daripada iman. Cuman rasa cinta keimanan kita kepada negara, karena kita hidup di dunia, maka kita harus cintai negara kita. Jangan kita kotori. Cuman jangan kebablasan. Kadang-kadang ya Allah ya Rabbi subhanallah, ya Rabbi subhanallah. Jangan kebablasan lah. Ya, apa kebablasannya? Ini kadang-kadang gini, kreasi orang bikin 17-an itu macam-macam. Ada yang nggak berani membid'ahkan kreasi meludah, kreasi 17-an? Wih, ini nanti nih ya, kalau Maulid Nabi banyak postingan dalam video bahwa bikin kreasi membentuk patung menyerupai binatang itu adalah bid'ah. Giliran kemarin Hadil Karnaval bikin apa itu? Coba saya pengen nanya, siapa yang berani membid'ahkan kreasi Maulid? Katanya bikin rupa-rupa patung-patung yang menyerupai ini, itu adalah budaya orang ini bahkan bid'ah. Kenapa kemarin karnaval banyak bikin kreasi makhluk hidup, nggak ada yang bilang, hei Pak Heldi bid'ah? Ada nggak? Ada yang berani? Tapi giliran Maulid Nabi banyak. Betul nggak sih? Itu di sini ada nggak? Ya nggak ada, di sini belum ada panjang Maulid. Ngeriung doang, rebutan maning gak Pak? Udah tahu cilikan di Nurul Huda ma Teger ya. Di Masjid Nurul Huda ma Teger Pak. Nanti syafaatnya cilik. Long muludan aja cilikan aja. Ngeriung doang. Ting bating besek rebutan bisa. Kadang ngancem lagi. Kata suaminya ngolong, tuh ada instruksi dari DKM, riungan katanya. Ya udah, bikin berapa besek Pak, kata ibunya. Udah 4 besek aja, gak usah banyak-banyak. Yang benar, terus pakai apa? Gak ada uang, telur ceplok aja. Telur ceplok. Terus apa lah yang lainnya? Udah, makaroni, telur ceplok sama pelus. Masukin aja di situ. Udah, tapi Bapak awas. Hati-hati. Apa coba? Nanti ingat-ingat, pulang tuh anaknya dari tadi minta chicken. Siapa tahu pulang bawa chicken. Dibawa 4 tret. Yakin amat. Yaudah berangkat riungan deh. Begitu taruh di tengah nggak ingat bekas ngobrol sama ngerokok. Ini ngendi ndak kita kan ya aja. Ternyata dia disuruh, Pak tolong bagi Pak. Disuruh ngebagi. Dia aja. Kenapa? Enggak dibagi, tres aja. Dia nggak ingat kalau itu punya dia lagi. Dipakai. Ditakoning anake, Nina tenang aja. Jadi anake, Pak andake bapak kan kayak tuh tenang baik. Begitu udah beres dapat 3, hebat, pulang tenang deh, chicken deh. Pas dibuka di rumah, kata istrinya, Mbak dapat nih. Kayaknya punya kita itu Pak. Udah dibuka aja. Ternyata iya ceplok. Ya Allah. Balik maning terusan. Pada kaim tuh keren saja.
Anda cerita neta kayak ketorogan, kayak kita beli sesuatu minta kembalian. Wong ngeri yang gelati kembalian. Ini sok kadang-kadang tidak ada apa niatannya salah. Yang namanya riungan itu Pak, kita sedekah udah keluarin, urusan nanti kebagian atau tidak saya sudah sedekah. Ini mah dodok bingung ngarep ngadang asgo hei anu gojek kemarin itu sini. Aduh ya Allah ya Rabbi, terasa saat itu barulah kita tahu Pak, ternyata kita hidup masih susah. Betul nggak kebagian satu berkat DKM, remuk DKM, gara-gara DKM tuh ngebaginya ke sono aja. Saya sampai nggak kebagian gara-gara berkat siji doang orang mabuk. Karena ini yang terjadi ibu bapak. Kenapa? Ternyata hidup kita saat itu masih susah. Terlihat doang kayak orang bahagia, tapi gimana kita nggak bahagia. Udahlah, yuk jangan sampai. Karena Rasulullah memberikan gambaran kepada kita jangan sampai sengsara di dunia, lebih-lebih sengsara di akhirat. Makanya Rasulullah itu saking sayangnya kepada kita bapak ibu. Saking sayangnya apa? Dikasih tahu sama Rasulullah, kalau kalian pengen saat kematian tiba kalian pengen bahagia, caranya seperti ini. Mana caranya ibu? Kata Rasulullah dalam sebuah kalimat, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ketika engkau menghadapi seseorang yang sedang sakratil maut, maka talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Itu coba bayangkan, adakah yang ngasih tahu? Kenapa Rasulullah memberitahu? Karena ketika orang yang sedang sakratil maut saat itu tidak tahu rasa sakit kematian itu seperti apa, Pak. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan pernah merasakan sakit melahirkan ya Bu. Ibu pernah mengatakan bahwa sakitnya melahirkan itu 1000 penyakit jadi satu, itu melahirkan. Kalau kematian ibu berapa penyakit? Semuanya gimana? Lah kalau 1000 penyakit itu apa-apa penyakitnya? Kalau melahirkan ibu paling pinter ngomong sama, contoh ibu punya anak perempuan. Begitu anak perempuannya sudah menikah dan hamil. Ketika saat hamil kan 9 bulan persiapan persalinan, pasti anak ibu nanya tuh. Nanyanya, "Mah, sakit nggak melahirkan?" "Enggak." Katanya sakit, "Mah." "Enggak. Pokoknya kamu harus siap, kuat insya Allah. Selamat ya nak." Tuh, ketika didampingi saat proses persalinan, saat itu anak kita ngomong, "Mah, sakit." "Yang sabar ya nak, nanti juga kalau sudah pembukaan sampai 10 mah nggak sakit. Ini baru pembukaan 2. Apa ibu? Bukan, kata ibunya. Kau usah tahu ya. Ya bukan pengalaman lagi, fakta. Orang anak udah 4. Ya. Iya Allah. Karena ini pengalaman yang lucu gini, Pak. Saya sebelum menikah, saya sering nganter paman saya, saudara-saudara saya kalau istrinya mau melahirkan. Karena saya nggak ngerti, saat itu memang saya pulang malam larut. Jam 2 ditelepon, "Ji, antar bibi." "Mau kemana?" "Ini ke bibi udah sakit-sakitan nih, katanya mau lahirkan kayaknya." "Yuk bawa mobil tuh, diantarlah di bidan tuh." Begitu ketika ngantar di bidan, 1 jam ditungguin gitu, baru keluar, dibawa pulang lagi. Atau saya protes dia, katanya mau melahirin, ngapain dipulang-pulang lagi? Kata bidannya nggak boleh. Kenapa? Udah saya ngomong tuh, bidan kenapa dibawa pulang bibi saya? Kan udah sakit-sakitan, kasihan itu kalau dibawa pulang, takut mau rojol di rumah kan? Itu kata saya. Pak, itu belum waktunya. Lah kenapa belum waktunya? Katanya mau melahirkan. Orang saya protes tuh. Ini baru pembukaan 2, makanya masih lama. Langsung saya aja pikiran itu. Emang harus ada pembukaan berapa ya? Kan pintunya cuma 1 Pak. Bener, saya tanya sama bidannya, "Bu bidan, emang harus ada berapa? Kan cuma 1. Kok rasa 2? Emang dari mana itu?"
Itu bu bidannya ketawa. Pak, bapak udah nikah belum? Belum. Oh, pantesan katanya. Ini kita kasih tahu, ternyata ibu bukan pembukaan itunya yang banyak, Pak, tapi lapisan bayi itu ada 10 lapis di dalam rahim. Kayak semacam kalau di kita menyembelih kambing, saat daleman itu kayak ada pelapis tuh Pak. Itu lapisan itu yang dikatakan pembukaan. Betul nggak? Ya Bu? Itu kalau sudah lapisan itu ngebuka sampai 8, 9, 10, itu udah merojol. Kalau masih 2, masih banyak lapisannya. 3 terus masih kurang. Katanya gitu. Itu saat saya belum nikah, saya bingung. Oh, ternyata banyak pembukaan sampai 10. Yaitu, saya tahunya gitu. Ternyata rasa sakit itu pas melahirkan, ibu sudah mengatakan sama anak ibu. Begitu saat rasa sakit mendekati mau merojol itu bayi, ibu bilang apa? Nak, yang sabar nak, mama juga dulu kayak gini. Kan itu ya Bu ya? Pasti ibu kalau mendampingi anak ibu yang melahirkan pasti ngomong gitu. Ibu juga dulu kayak gini saat melahirkan. Udah kamu yang sabar, yang ikhlas, nanti juga selamat. Tuh. Tapi apa coba? Ketika ibu bapak menghadapi seseorang yang sakit saat sekaratil maut. Ketika saat sekaratil maut, ibu mendampingi bapaknya. Kata bapaknya ngomong, "Ma, udah nggak kuat, sakit." Saat sekaratil maut, ibu bilang apa? Apa ngomong? Pak, sabar ya Pak, bentar lagi Ijroil datang Pak. Wih, ngelunjak. Ngomong nggak gitu Kak? Ngomong gitu nggak ibu? Malah ibu bingung mau diapain nih suami saya saat sekaratil maut, betul nggak? Tapi kalau ibu menghadapi orang yang saat mau lahirkan, gampang kita ngomongnya, yang sabar ya, mama juga gitu dulu, pembukaannya lama, baru kuliah dapat sekian, baru merojol, itu kamu yang sulit saat ibu melahirkan. Tapi kalau kita menghadapi orang sakaratil maut, nggak ada yang mampu, bingung kita ngadepinnya, yang mampu hanyalah cuma meneteskan air mata. Sekali pada saat itu orang tua kita ngomong, nah sakit, tetap kita bilang apa? Nggak ada ngomong sabar. Apa ucapan kita kata Rasulullah? La ilaha illallah. Pak, jangan lepas, jangan ngomong sakit. Yuk ucapkan la ilaha illallah terus ya Pak. Itu yang kita ucapkan Pak. Dan kita nggak tahu. Dan ibu nggak bakal ngasih tahu sama suami ibu. Umpama mentang-mentang sudah melahirkan anak 10, begitu suaminya sakaratil maut ngomong sakit, Pak, sakit bapak itu nggak seberapa saya melahirkan. Nggak bakalan. Tetap orang itu nggak bakal tahu rasa sakit kematian itu seperti apa. Cuman ibu pengalamannya cuman sakit saat melahirkan doang. Tapi kematian bukan 1000 penyakit dikumpulkan jadi satu. Mungkin triliunan penyakit jadi satu. Itulah rasa sakit kematian. Ayo nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas dulu. Tuh. Ya, itu kematian. Makanya Rasulullah memberikan gambarannya apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kenapa saat kita menghadapi orang sakaratil maut mesti mentalkinkan kalimat Allah, mentalkinkan kalimat thayyibah, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Tujuannya apa? Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika di akhir hidupnya dia membaca kalimat la ilaha illallah, ikhlas dia, dituntun oleh keluarganya, dituntun oleh suaminya, dituntun oleh istrinya dan anak-anaknya, maka dakhalal jannah, ada kesempatan bisa masuk surga. Cuman kita nggak tahu mampu atau tidaknya Pak. Ini saking sayangnya Rasul kepada kita. Tentang apa? Tentang yang namanya kematian. Terus bagaimana caranya supaya kita benar-benar yuk muhasabah sekarang? Apa muhasabahnya? Janganlah kita
lupakan memikirkan kematian. Kalau kita sering memikirkan kehidupan, kita lupa kematian. Kenapa kita lebih sering memikirkan kehidupan? Padahal kehidupan sudah dijamin sama Allah. Kira-kira ibu bapak, kalau kita sering memikirkan kehidupan, melupakan kematian, salah apa benar? Kita kalau memikirkan kehidupan aja, mikirin hidup aja, nggak pernah mikirin kematian. Salah apa benar tuh? Harusnya bagaimana? Harus seimbang. Harus seimbang dua-duanya. Kemana seimbangnya? Tapi bukti nyatanya, faktanya apa? Nggak pernah ada ibu-ibu, mama contoh, atau bapak-bapak lah. Bapak-bapak lagi pulang kerja ataupun lagi pulang dari masjid. Ternyata dari gang itu ada bapak-bapak yang duduk di depan teras rumahnya. Lagi diem aja, ditegur, Assalamualaikum, salam. Lagi apa? Ini lagi duduk. Mikirin apa? Tagihan belum beres. Bener nggak tuh? Nggak ada bapak-bapak ketika lagi duduk di teras ditanya sama bapak pulang dari masjid, lagi apa? Begitu kan? Mikirin mati. Ada nggak? Bukan jarang laku. Nggak ada. Nggak ada yang mikirin kematian, nggak ada. Kalau ada orang yang memikirkan mati, hebat itu orang. Harus kita belajar sama dia itu. Kecuali orang itu memang punya penyakit komplikasi, kanker stadium 10. Baru ketika saat duduk aja kira mikirin besok, kenapa? Nunggu mati. Kenapa penyakitnya? Stadium 20. Ya pantas. Syariatnya gitu tuh, syariatnya. Cuman kan nggak seperti itu, Pak. Coba yuk kita renungkan sejenak. Ini ibu-ibu yang lebih pengalaman. Padahal ibu yang lebih pengalaman. Ngapain ibu lebih rumit ketika punya suami penghasilan sedikit tapi rumit? Saya pengen nanya sama ibu. Ibu kan pernah sakit melahirkan. Dan pernah ibu menggondol-gondol anak ibu di dalam perut. Ya Bu? Saya pengen nanya. Ketika itu anak janin dalam rahim ibu umur 7 bulan. Ibu sudah persiapan belum untuk menyiapkan bayinya, perlengkapan bayinya? Bapak-bapak itu emang udah, bapak-bapak itu ngelahirin dah. Oh, sing ditakoni ibu-ibu sing jawab bapak-bapak. Kira-kira Bu, kalau sudah 7 bulan itu anak kita dalam kandungan, ada planning persiapan apa memang tidak? Pasti ada. Siapa? Kalau sudah mendekati persalinan, popok sudah ada belum? Tempat tidurnya, kamarnya, bahkan pokoknya perlengkapan semua bayi kita itu semua sudah di. Pertanyaannya, kenapa ibu yakin? Ini ibu-ibu dulu Pak, diam dulu bapaknya, diam. Udah nikmat aja bunting itu tuh. Ini saya nanya karena ibu yang saya nggak mungkin dong saya ngomong sama bapak, Pak, dulu bapak lagi hamil, kan nggak mungkin. Saya nanya sama ibu-ibu dulu, karena ibu yang lebih pengalaman, ya Bu. Ketika ibu yakin menyiapkan popoknya, bajunya, pempesnya, perlengkapan bayinya sudah siap, kenapa ibu berani menjamin kebutuhan anak ibu yang ada di dalam perut padahal belum kelihatan? Saking apanya? Saking yakinnya dan kita mampu menjamin. Betul nggak? Betul nggak? Padahal kita nggak tahu begitu lahir anak kita meninggal. Kan nggak tahu. Tapi ibu yakin. Kenapa yakin? Bahkan bapak pun nganter, Pak. Ayo kita beli perlengkapan anak kita ya mah. Gitu kan? Diantar sama bapaknya. Saking senangnya anak pertama kita mau lahir. Pertanyaannya gini, di dalam perut manusia yang ngandung manusia, yang menjamin manusia. Mana coba? Masya Allah memberikan nih popoknya gitu. Kan ibu yang menjamin popoknya, betul nggak? Yang dikandung manusia, yang mengandung, yang menjamin saat itu manusia.
Manusia saja, ibu sebagai manusia menjamin manusia, anak ibu di dalam kandungan saat lahir dipersiapkan, itu kan? Apalagi Allah yang menjamin nafas, menjamin darah ngalir, yang menjamin detak jantung, fungsinya paru-paru, usus, pankreas, semua ginjal ini Allah fungsikan, Allah yang ngejamin, rizki Allah yang ngejamin, umur yang Allah yang ngejamin. Kenapa kita rumit mikirin hidup kalau sudah ada yang ngejamin? Huh? Coba, betul nggak? Anak ibu dalam kandungan nggak pernah protes. Kalau seandainya ada contoh, ketika contoh ya Bu, contoh umpama dia takut nih bayi kita nih, kalau ada bapaknya memang kurang mampu, nggak beli popok, nggak ada persiapan, bayinya ngomong, saya nggak mau keluar. Kenapa? Karena ibunya nggak ngebeliin popok, nggak ngebeliin ini. Bahkan ada bayi yang punya utang sama bidan, saking nggak punyanya, di bidannya utang. Kenapa? DP doang. Karena suaminya nggak mampu. Tapi bayinya keluar. Sekalipun tidak ada jaminan dari ibu bapaknya, tetap bayi itu keluar. Kenapa? Karena yakin bakal dijamin, bukan ibu bapaknya yang menjamin, tapi Allah. Kenapa ibu bapak? Ibu punya suami, kerja, cuman penghasilannya tidak sama dengan suami yang di sana atau pria yang di sana. Kenapa ibu rumit mikirin hidup, besok mau punya apa, besok makan apa, nanti bayaran ini kurang apa tidak? Kenapa kita rumit seperti itu, ibu? Jawab. Jawab. Karena di balik bapak merenung ini, itu ada desakan dari ibu-ibu. Bapak itu gini aja dari tadi kan Bu, itu karena nggak berani ngomong. Makanya rata-rata itu yang ngisi badan itu kalau berkeluarga itu bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang gemuk. Bapak-bapaknya nambah ini, nambah kurus. Kenapa? Tekanan batin. Stres. Setiap kali ditekan aja. Bapak ya ini, makanya maaf nih Bu, ibu-ibu ini saya titipkan. Ibu kalau punya suami nggak mau sholat, nggak mau ngaji, jengkel nggak? Ketika ibu mau berangkat nih, bapak ada di rumah, ngaji, yuk berangkat. Enggak lah, nyantai dulu gini lagi ini. Berangkat. Ibu harus kayak gitu. Kenapa? Karena saya nggak pengen masuk surga tanpamu, wahai suamiku. Sat. Emang harus gitu. Ini mah, Pak ngaji yuk. Ya udah duluan ya. Oke, OTW saya mah sendirian. Malah dititipi, awas ya pintu, awas ya anak-anak, ting bating. Berarti ibu nggak pengen. Kenapa? Ya Allah, harusnya ibu duduk ketika suami ibu lagi ngopi, ibu mau berangkat ngaji, atau diajak. Males lah mau ngajinya lah. Duduk ibu di samping, Pak. Yang lebih banyak pertanyaan di hadapan Allah bukan saya. Engkau sebagai seorang pimpinan di rumah tangga, engkau lebih banyak ditanya oleh Allah. Kalau engkau tidak hadir pengajian, dari mana engkau mengetahui ilmu dalam hal memimpin rumah tangga? Gitu. Ya Bu, catat aja udah besok. Pasti kata suaminya, wih hebat amat. Ya kan itu hasil pengajian. Ini mah ngomong aja sama suami, bukannya dirayu tentang istilahnya Islamiyah. Ini mah ngaji yuk Pak. Enggak lah, lagi malas. Gitu orang suami jadi itu. Malas aja, malas. Lah nambah ribut gitu mah. Makanya duduk sambil dipegang itu tangannya, diomong. Saya nggak pengen Bapak lebih sengsara nanti di akhirat. Karena pertanyaan itu bukan ke saya Pak datangnya, ke Bapak. Karena kunci surganya anak dan istri itu di Bapak. Kalau bapaknya kayak gini, mau kapan kita mendapatkan kunci surga? Tuh, ya Bu. Bu.
Modelnya sholat subuh dibangunnya susah. Ya Bu, Pak, 3:30. Jam 4 tarhim. Salatu wassalamu alaik. Pak, udah tarhim. Tahu. Ya, begitu udah 4:30, Allahu Akbar. Pak, udah azan, Pak. Baru ibu ngebisik kalau masih ngomong. Iya sih, bentar lagi. Pak, saya bukan cerewet. Saya kalau nggak nyuruh juga nggak wajib. Hanya sebatas saya nggak pengen Bapak lebih sengsara nanti di hadapan Allah. Karena yang lebih wajib membangunkan kita anak-anak itu Bapak, bukan saya. Ini yang saya tidak pengen, Pak. Gitu, Bu. Pegang tangannya atau pegang jidatnya, dielus rambutnya. Ini mah diwes-wes. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ya Bu, itu caranya. Caranya Ibu. Sayyidatina Fatimah ketika untuk mengambil hati Sayyidina Ali itu dikasih tahu sama Rasulullah. Ya Sayyidatina Fatimah, wahai anakku, ketika engkau ada perdebatan antara suamimu Ali, maka kamu jangan sampai meninggikan suaramu. Tuh, apa coba? Dekati dia, pegang tangannya, baru engkau ungkapkan apa yang kau kesali dalam dirinya. Tuh, ini makan kadang-kadang ngomongnya jauh-jauhan. Ibu lagi kesal sama bapaknya, WA-an doang. Bapaknya di teras, ibunya di kamar. Awas tuh anak-anak. Kalau mau makan di meja. Emang jauhan orang di kamar sama di teras. Kata ibu anaknya ngomong, Pak pengen makan. Tuh adik pengen makan. Ya udah situ aja makan, cuapin sendiri. Aduh ya Allah ya Robbi, itu Palestina itu. Allah ya Ibu ya. Jangan gitu ya Bapak Ibu. Yuk kita kembali ke persoalan tadi. Siapkan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Perilaku kita yang baik akan menunjukkan kita di akhir ujung kita baik. Kalau perilaku kita sekarang mulai tidak baik, baikin. Jangan sampai kita kalah dengan rumah. Jangan sampai kita kalah dengan istilahnya tampilan kita. Yang sering saya ungkapkan. Bapak kalau punya motor jelek, jengkel enggak Pak? Wih enggak, siapa itu ngomong enggak itu? Bapak pasti punya kejengkelan ketika Bapak punya motor jelek. Jeleknya itu apa? Udah susah di starter. Di engkel juga susah. Masa iya enggak? Senang saya madak tuntun dari Grand Sutra kemana? Ke posko. Pulang lagi dituntun lagi. Pak kenapa dituntun? Seneng. Ada yang kayak gitu ada. Bukan senang itu masa stres. Alah. Iya kan? Ada enggak orang yang masa iya Pak? Saya mah alhamdulillah punya motor jelek juga senang. Sejelek apa Pak? Jeleknya senang itu. Tuh susah di starter, di engkel susah, terus saya tuntun. Ini mah bukan orang waras, melebihi waras. Terus bagaimana? Kita akan jengkel, maka kita akan ada mindset gini, saya nggak pengen motor saya harus diperbaiki ini lagi, harus diperbaiki, starternya harus diperbaiki, engkelnya harus diperbaiki biar dapat, kan gitu. Itu juga perubahan dalam diri kita. Masa kita hidup sengsara di dunia, nambah sengsara nanti di akhirat? Masa kita hidup sekarang kekurangan, pengen kekurangan lagi di akhirat? Alangkah ruginya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka itu yang terjadi. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, masih untung kita menjadi umat Muhammad. Kenapa? Karena kematian akhir kita pun dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Kalau kita pengen menuju kematian dalam keadaan husnul khotimah, maka akhirilah dengan kalimat tahlil. Caranya bagaimana? Ustadz saya pokoknya nanti saya ingat-ingat kalau terakhir saya sakaratul maut, pokoknya saya mau membaca kalimat tahlil. Nggak bisa gitu Bu. Dan nggak bisa gitu Pak. Ada banyak sejarah riwayat ketika ada seseorang yang ketika dia ahli ibadah dekat dengan Rasulullah, tapi ketika ditalkinkan oleh Rasul
malah lidahnya itu tidak bisa tergerak, bibirnya tidak bisa dibuka, bahkan ucapan tahlil pun tidak mampu dia ucapkan. Kenapa kesalahannya? Kesalahan dia cuma satu. Apa kesalahannya Bapak? Dia tidak pernah peduli sama ibu kandungnya. Dia lebih memilih sama istrinya. Ini masih bodoh. Namanya Alqamah. Sahabat Rasul itu yang paling dekat dengan Rasul itu Alqamah Pak, saat itu. Alqamah ini punya orang tua cuma satu. Bapaknya meninggal, hanya ibunya. Ibunya ini tukang kayu. Setiap hari mengambil kayu. Setiap udah kumpul kayu itu di bukit, Alqamah yang ngambil, ibunya nunggu di bawah. Sekian lama terus, bahkan kalau sholat sama Rasulullah di belakang Rasul itu, Alqamah langsung pasti apal. Ketika salam beres, beliau langsung permisi kepada Rasulullah hendak membantu orang tuanya. Takut dicari, takut dipanggil, itu merasa kesalahan. Makanya setiap kali Rasulullah nengok pasti Alqamah sudah nggak ada. Suatu ketika, singkat hikayatnya, Alqamah menikah dengan satu perempuan. Ibunya masih yang namanya tukang kayu, mengambil kayu kering untuk dijual. Ketika Alqamah menikah, setelah beres menikah, Alqamah berubah drastis sifatnya. Yang awalnya hikmah, taat, sopan santun sama ibunya, perubahan itu akan ada. Dan perubahan itu ada di dalam diri Alqamah ketika menikah dengan perempuan. Selesai saat itu dicobalah oleh Allah. Wahai Alqamah, kata ibunya, tolong dong angkatin kayu ibu. Apa kata Alqamah? Maaf ibu, saya mau nganter istri. Oh iya, saya enggak ingin tahu kalau kamu sudah punya istri. Diantar. Besok lagi, ketika ibunya minta tolong bawa kayunya di atas bukit, dia minta tolong lagi sama Alqamah. Apa kata Alqamah? Maaf ibu, saya nggak bisa bantu ibu karena saya harus membantu istri saya. Ibunya langsung ingat juga bahwa Alqamah sudah punya kewajiban. Ketiga kali sudah nggak kuat memanggul kayu, ternyata dijatuhkan itu kayu. Alqamah lewat minta tolong pun tidak digubris pertolongan itu. Apa kata ibunya ibu? Wahai Allah, begitukah drastis robah anakku, sifat yang dulu takdim taat kepadaku. Ya Allah, jangan kau wafatkan Alqamah sebelum engkau uji dengan ujianmu. Gitu doang kalimatnya. Ternyata ibu bapak di ujung akhir kehidupan Alqamah dikasih sakit, tidak kunjung sembuh dan mendekati sakaratil maut. Saat sakaratil maut didatangi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditalkinkan, wahai sahabatku Alqamah, la ilaha illallah. Sedikit pun ada suara tidak ada, bahkan lidahnya ini nggak bisa digerakkan, bibirnya rapat. Padahal saat itu sakaratil maut. 4 sahabat tidak mampu mentalkinkan. Maka 4 sahabat ini bilang, ini tidak ada lain Rasulullah yang mentalkinkan. Begitu Rasulullah yang mentalkinkan ibu, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ikutilah ucapanku, la ilaha illallah. Tetap Alqamah menutup. Alqamah tertutup mulutnya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, adakah saudaranya? Adakah kerabatnya? Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, ada ibunya yang masih hidup. Panggil ibunya, suruh datang. Ketika dipanggil, ibunya bilang apa? Maaf, salam kepada Rasulullah, saya nggak sanggup datang ke rumah anakku karena saya sudah nggak kuat. Apa? Karena sudah sakit. Ketika saat itu Rasulullah bilang apa? Kalau memang ibunya nggak mau ke sini, antarkan anaknya ke hadapan ibunya. Tapi ditaruhlah Alqamah itu di tumpukan kayu. Taruh di atas kayu. Begitu saat sudah ada di depan rumahnya, ibunya keluar. Siapa itu ya Rasulullah? Itu adalah
manusia yang tidak pernah diakui oleh orang tuanya. Makanya saya membakar hidup-hidup. Tidakkah engkau tega kepada manusia wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidakkah engkau lebih tega engkau sebagai orang tua tidak memaafkan anakmu? Tuh. Ketika saat itu ibunya bilang apa? Wahai Rasulullah, aku memang sakit hati sama anakku karena memang dia lebih memilih istrinya daripada saya. Dan itu sebab doaku. Allah suruh mengujinya. Apa kata Rasulullah? Maafkan wahai ibu anakmu. Karena anakmu mau menghadap Allah. Maka ketika itu ibunya ngomong, wahai Allah, maafkan kesalahanku atas doaku dan maafkan kesalahan anakku atas diriku. Maka saat itu ibunya ngomong, Alqamah di atas kayu itu bilang apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Satu kesalahan kita. Yang namanya suami semenjak dilahirkan, yang namanya laki-laki semenjak dilahirkan sampai dia wafat itu milik orang tuanya. Paham? Kalau perempuan ketika melahir sampai dia belum menikah itu milik orang tua. Kalau sudah menikah milik suaminya. Paham ibu? Istri yang cemburu ketika suaminya lebih banyak ngurusin ibu bapaknya daripada dia, itu istri yang paling dilaknat oleh Allah. Suami yang lebih mempedulikan ibu kandungnya, mentelantarkan titipan Allah pun dilaknat oleh Allah. Ya Pak, harus sama, harus seimbang. Ini kadang-kadang ada suami yang pedulinya sama ibunya aja, sampai istrinya kurus gak diurus-urus. Ada lagi kebalikannya, ngurus istrinya aja suami itu, ibunya gak diurus. Padahal apa? Istri tidak pernah ngurus kita saat kita jadi bayi Pak. Istri kita nggak pernah menghisap ingus kita Pak. Kalau ibu kita pernah menghisap ingus kita saat kita kecil. Pulang yuk Pak yuk. Wong sepi je. Kayak gitu rutak ini gini. Ayo 9:30 ya. Udahlah. Wis aja wake-wake ora inget. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atsara wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwa kita, catatan kita itu ibu bapak sejak kita balik sampai wafat itu ada catatannya. Pertanggungjawabannya apa? Tergantung kita nanti di hadapan Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Perbaiki dari sekarang. Kalau kita pengen di ujung kematian kita dalam keadaan baik, perbaiki. Jangan sampai kalah dengan perbaikan dunia. Dunia yang selalu kita perbaiki, tapi diri kita tidak pernah kita perbaiki. Ya, mindsetnya adalah perbaiki hati, insya Allah perilaku kita bakal baik. Tapi kalau cuman jasad doa yang diperbaiki, tapi hati belum diperbaiki, tetap langkah kita tetap salah. Mudah-mudahan ibu bapak menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kajian ini semoga kita nambah semangat untuk mensiarkan agama. Kan sebentar lagi bulan Maulid Nabi, tolong jangan sampai semangat 17-an kalah dengan semangatnya Maulid Nabi. Kalau seandainya di Nurul Huda ini semangatnya lebih hebat semangat 17-an daripada nanti acara Maulid Nabi, berarti Bapak Ibu khususnya di Nurul Huda minta syafaatnya kepada Insinyur Soekarno Hatta. 17-an sumbangan nggak Pak? Berapa sumbangannya Pak? 100? Mulut 200. Kalau seandainya mulut itu di bawah 100, yakin RW ataupun apa DKM nggak bakal jadi diberikan syafaat Nabi. Yakin bener saya Pak. Harusnya apa? Di atas itu minimal 150 lah. Aja 200. Ya Bu. Siap ya Bu? Ibu pengen syafaat Nabi enggak?
Awas, bapak ibunya harus kompak ya bu. Kan udah dia majelis taklim, ibu harus kompak. Pak, saya nggak pengen pak, saya tidak diakui oleh Rasulullah. Masa saya 17-an 100 kita sumbang, mulut Nabi kita 50. Malu sama Rasulullah 150. Ini pak uangnya, ya bu. Siap bu? Ya. Insya Allah, mudah-mudahan lah. Insya Allah kalau untuk kebaikan kita niatkan dari sekarang, Allah memberikan peluang rezeki yang berlimpah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sesuaikan aminnya dengan sumbangannya. Ayo kita tutup pengajian ini dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Fattahu, ya Alim. Alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim jasadana wa sallim walidina wa sallim zawjatana wa sallim auladana wa sallim jama'atina majlis ta'lim nurul huda min afatid dunya fitnatiha wa min bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.